Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan pembahasan tema konsep manajemen resiko yang beranggotakan Ahmad Firdaus dengan NPM 1951040221, Mirasari dengan NPM 1951040117, Selvi Oktianingrum dengan NPM 1951040172, dan Siti Rohimah dengan NPM 1951040180. Kami dari kelas MBSB semester 6, dosen pengampu Ibu Nanda Aulia SEMM. Berikut ini pemaparan dari materi kami. Pengertian manajemen risiko. Menurut Haji Abbas Salim, di dalam bukunya yang berjudul Asuransi dan Manajemen Risiko mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Dan menurut Marbot Martono dan Agus Harjito, pengertian risiko merupakan penyimpangan hasil atau return yang diperoleh dari rencana hasil atau return yang diharapkan. Sedangkan Ferdinand Silalahi mendefinisikan risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Manajemen risiko sendiri itu adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Proses manajemen risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring. Adapun pengertian lain dari manajemen risiko yaitu usaha yang secara rasional ditujukan agar mengurangi kemungkinan terjadinya dari kerugian risiko yang dihadapi. Risiko tidak cukup dihindari, namun harus dihadapi dengan cara-cara memperkecil kemungkinan akan terjadinya suatu kerugian. Konsep lain yang berkaitan dengan risiko. Terdapat 5 konsep dasar dalam manajemen risiko yang menurut James S. Singer dan Joseph Rosens harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses manajemen risiko. Yaitu yang pertama, manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan. Terdapat banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Di sisi lain, manajemen risiko juga merupakan strategi yang fleksibel karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang besar, tapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil. Yang kedua yaitu sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relatif, tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen. Yang ketiga, sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten, tetapi tidak kaku dan fleksibel. Yang keempat, manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan return atau kinerja organisasi dan sekaligus mengurangi risiko. Peter L. Bernstein berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen organisasi terhadap seluruh risiko organisasi yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang pengaman akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman. Yang kelima, lingkungan organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, perkembangan instrumen baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global, stakeholder yang semakin menuntut, dan perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang risiko murni dan risiko spekulatif. Yang pertama ada risiko murni, risiko yang kemungkinan terjadinya suatu yang bersifat murni risiko, dan biasanya sumber risiko itu adalah dari alam. Misalnya seperti kebakaran, ledakan gempa bumi, banjir, dan lainnya. Risiko murni terdiri dari 5 kategori, yaitu diantaranya yang pertama ada sumber-sumber yang menyebabkan kerusakan fisik aktiva, yang kedua ada penipuan dan kejahatan, yang ketiga ada pertimbangan yang merugikan mengenai hukum, yang keempat
kerusakan harta benda yang menyebabkan turunnya daya penghasilan, dan yang terakhir ada meninggalkannya atau cacatnya pegawai inti atau pemilik. Yang selanjutnya yaitu resiko spekulatif. Resiko merugi seperti yang terjadi dalam perjudian dan perdagangan. Resiko spekulatif dapat menyebabkan terjadinya change of loss dan change of gain, yang artinya risiko yang terjadi dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan dan biasanya tidak dapat diasuransikan. Selanjutnya tentang sumber resiko, yaitu ada 3. Yang pertama, ada resiko sosial. Sumber utama dari resiko ini adalah masyarakat, yang artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan. Misalnya seperti pencurian, vandalisme, huru-hara, peperangan, dan sebagainya. Yang kedua, ada resiko fisik. Adanya sumber resiko fisik sebagian merupakan fenomena dari alam dan sebagiannya karena tingkah laku dari manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian maupun kerusakan harta. Kebakaran dapat disebabkan oleh petir, konsleting kabel, gesekan benda, maupun kecerobohan manusia itu sendiri. Yang ketiga, ada resiko ekonomi. Banyaknya resiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi. Misalnya seperti inflasi, resesi, fluktuasi harga, dan lain-lain. Selama periode inflasi, daya beli uang merosot. Para pensiun dan mereka yang berpenghasilan tetap tidak mungkin lagi dapat mempertahankan tingkat hidup sebagaimana biasanya. Bahkan, pada periode ekonomi yang relatif stabil, daerah-daerah tertentu mungkin mengalami boom atau resesi. Keadaan ini menempatkan orang-orang dan pengusaha pada resiko yang sama dengan resiko pada fluktuasi umum kegiatan ekonomi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu upaya penanggulangan resiko. Tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi resiko ini menurut Flanagan dan Norman tahun 1993, risk response adalah tanggapan atau reaksi terhadap resiko yang dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan dalam mengambil keputusan yang mana dapat dipengaruhi oleh pendekatan risiko atau pengambilan keputusan tersebut. Nah, tindakan yang dilakukan dalam menangani resiko ini dapat kita lakukan dengan 4 cara. Nah, yang pertama yaitu menahan resiko. Tindakan ini dilakukan karena dampak dari suatu kejadian yang merugikan, tetapi merugikannya ini masih dapat diterima. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengurangi risiko. Mengurangi risiko ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara mendalam risiko tersebut dan dapat melakukan usaha-usaha pencegahan pada sumber risiko atau mengkombinasikan usaha agar risiko yang diterima itu tidak terjadi secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga yaitu memindahkan risiko. Dilakukan dengan cara mengasuransikan risiko baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Nah, yang keempat yaitu menghindari risiko. Dapat dilakukan dengan menghindari aktivitas yang tingkat kerugiannya itu tinggi. Nah, materi selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Manfaat yang diperoleh oleh perusahaan apabila melaksanakan manajemen risiko dengan baik. Nah, yaitu dengan melakukan 3 cara. Nah, yang pertama yaitu menjamin pencapaian tujuan. Nah, keberhasilan suatu perusahaan ini ditentukan oleh kemampuan manajemen yang mana menggunakan sebagian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang dapat mencapai tujuannya dengan baik. Nah, yaitu perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik ini akan lebih mulus jalannya dalam mencapai tujuan dibandingkan yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu memperkecil kemungkinan bangkrut. Nah, perusahaan yang menjalankan manajemen risiko dengan baik ini akan sanggup menangani sebagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi, sehingga ini akan memperkecil kemungkinan adanya kebangkrutan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, dengan adanya penanganan risiko yang baik ini,
segala kemungkinan kerugian yang dapat menimpa perusahaan bisa dibuat sekecil-kecilnya sehingga biaya menjadi lebih kecil, dan pada akhirnya perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, karena pada dasarnya manajemen resiko ini adalah dapat memperkecil kerugian sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang langkah-langkah manajemen risiko. Dalam melakukan manajemen risiko ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu yaitu mengidentifikasi risiko, di mana pelaku usaha melakukan pengidentifikasi semua risiko yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, baik risiko yang bersifat spekulatif maupun yang bersifat murni. Dalam melakukan pengidentifikasi terdapat 3 metode yang dilakukan. Yang pertama yaitu metode penganalisisan risiko, di mana dalam penganalisisan risiko ini pelaku usaha melakukan penganalisis risiko yang terjadi dengan melihat data atau informasi yang masuk. Ada beberapa informasi yang masuk, semisal informasi tentang keluhan karyawan, kecacatan produk, rekam jejak karyawan maupun piutang pelanggan. Yang kedua yaitu metode survei, di mana metode survei ini pelaku usaha melakukan pengidentifikasian risiko dengan melakukan penyurveian dari pihak internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu metode para pakar atau pendapat ahli, di mana seorang wirausahaan melakukan interview atau menanyakan kepada pendapat ahli tentang resiko yang terjadi dan bagaimana meminimalisir resiko tersebut. Selanjutnya yaitu pengukuran resiko, di mana setelah melakukan pengidentifikasi resiko maka pelaku usaha ini melakukan pengukuran resiko yang terjadi. Dengan pengukuran resiko yang terjadi ini maka pelaku usaha dapat mengetahui langkah selanjutnya untuk menangani resiko tersebut itu bagaimana, dan cara atau alat yang digunakan itu yang bagaimana. Hal ini bertujuan untuk perusahaan tersebut dapat melakukan kewaspadaan atau kegiatan kedepannya itu dengan berhati-hati agar resiko tersebut tidak terjadi kembali. Selanjutnya yaitu pengendalian resiko. Setelah melakukan pengidentifikasian dan pengukuran resiko maka pelaku usaha melakukan pengendalian resiko. Dengan mengendalikan resiko ini maka perusahaan dapat meminimalisir bagaimana kegiatan yang tidak menimbulkan tingkat resiko yang tinggi. Ada empat langkah untuk mengendalikan resiko. Yang pertama itu hindari di sini adalah bagaimana perusahaan tersebut menghindari kegiatan yang menimbulkan tingkat resiko yang tinggi. Yang kedua itu mengalihkan resiko pilihan, di mana jika terdapat kegiatan yang harus dilakukan dalam perusahaan tersebut tetapi resikonya tinggi, maka perusahaan harus meminimalisir atau memikirkan bagaimana kegiatan tersebut tetap dapat dilakukan tetapi mengakibatkan resiko yang sedikit atau yang rendah. Yang ketiga itu adalah menekankan tingkat keparahan, di mana perusahaan ini harus menekankan tingkat keparahan dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu, dengan menekankan ini maka akan meminimalisir resiko yang terjadi. Yang keempat adalah meminimalisir resiko dengan sendiri, karena dengan meminimalisir sendiri maka kita akan mengetahui ukuran resiko yang terjadi dan kegiatan apa saja yang akan mengakibatkan resiko tersebut. Itulah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.